Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel Keluh Kesah Sang Pengusaha. Semoga menghibur. Yuk kita mulai keluh kesahnya sang pengusaha. Di sebuah kota kecil yang terletak di pinggiran, seorang pria bernama Arya memulai perjalanan hidup yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Arya, seorang anak muda dari keluarga sederhana, dilahirkan dengan tekad yang kuat dan impian besar. Sejak kecil, ia sudah terbiasa dengan tantangan. Ayahnya adalah seorang tukang kayu, sementara ibunya bekerja sebagai penjual sayuran di pasar tradisional. Mereka hidup dengan penuh perjuangan, namun Arya selalu merasa bahwa hidupnya bisa lebih dari sekadar bekerja keras. Sejak usia 20 tahun, Arya mulai memiliki ketertarikan terhadap dunia bisnis. Ia sering menghabiskan waktu membaca buku-buku tentang kewirausahaan, mengamati bagaimana orang-orang sukses membangun kerajaan bisnis mereka, dan mulai mengasah keterampilan dalam dunia logistik. Saat itu, ekspedisi barang adalah salah satu bisnis yang ia anggap sangat potensial. Ia percaya bahwa dunia perdagangan dan pengiriman barang adalah sektor yang akan terus berkembang seiring dengan berkembangnya ekonomi digital. Namun, seperti halnya banyak pebisnis pemula, perjalanan Arya tak semudah membalikkan telapak tangan. Tahun pertama ia mencoba untuk masuk ke dalam bisnis ekspedisi adalah tahun yang penuh dengan kekecewaan. Modal yang ia kumpulkan dengan susah payah melalui kerja keras dan pinjaman dari keluarga hanya cukup untuk membeli beberapa kendaraan yang dapat digunakan untuk mengirimkan barang ke luar kota. Sayangnya, Arya menghadapi kenyataan bahwa untuk memulai sebuah bisnis ekspedisi dibutuhkan lebih dari sekadar kendaraan dan niat. Awalnya, Arya merasa optimis. Ia menghubungi beberapa perusahaan dan menawarkan layanan ekspedisi dengan harga yang lebih terjangkau daripada pesaing-pesaing besar. Ia yakin dengan kualitas layanan dan harga yang bersaing, ia bisa menarik pelanggan. Namun, kenyataan tak seindah yang ia bayangkan. Setelah beberapa bulan berjalan, ia mengalami banyak kendala. Kendala pertama yang ia hadapi adalah masalah di lapangan. Kendaraan yang ia beli sering mengalami kerusakan, dan biaya perawatan yang tinggi membuatnya harus mengeluarkan lebih banyak uang daripada yang ia perkirakan. Ditambah lagi, persaingan di sektor ekspedisi semakin ketat dengan hadirnya perusahaan besar yang memiliki armada lebih banyak dan infrastruktur yang jauh lebih canggih. Suatu hari, Arya merasa hampir putus asa. Ia duduk di meja kantornya yang sederhana, memandang laporan keuangan yang penuh dengan angka-angka merah. Ia merasa seperti terjebak dalam sebuah lingkaran setan yang tak berujung. Namun, di tengah rasa frustasinya, tiba-tiba ia teringat akan kata-kata ibunya yang selalu mengajarkan untuk tidak mudah menyerah. Setiap tantangan adalah kesempatan. Nak, jangan pernah melihat kegagalan sebagai akhir, tapi sebagai pelajaran untuk bangkit lebih kuat, ujar ibunya suatu hari ketika Arya baru saja mengalami kegagalan pertama dalam usahanya. Dengan semangat baru, Arya memutuskan untuk tidak menyerah. Ia mulai mencari solusi untuk masalah-masalah yang ia hadapi. Salah satu langkah pertama yang ia lakukan adalah mencari pendanaan tambahan untuk memperbaiki armadanya. Ia mengajukan proposal kepada beberapa investor lokal yang akhirnya bersedia memberikan modal tambahan. Namun, ini bukan berarti segalanya menjadi mudah. Arya harus meyakinkan investor bahwa meskipun pasar ekspedisi sudah sangat kompetitif, ada celah besar yang bisa dimanfaatkan dengan teknologi. Teknologi, menurut Arya, adalah kunci untuk membedakan usahanya dari perusahaan-perusahaan besar lainnya. Ia memutuskan untuk mengembangkan sistem pelacakan online yang memungkinkan pelanggan untuk melacak pengiriman barang mereka secara real-time. Hal ini akan memberi pelanggan rasa aman dan nyaman, karena mereka bisa mengetahui di mana barang mereka berada. Selain itu, Arya juga berinovasi dengan menawarkan layanan pengiriman yang lebih fleksibel, seperti pengiriman dalam waktu yang lebih cepat dan layanan pengiriman barang khusus untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh armada besar. Namun, perubahan besar ini tidak datang tanpa tantangan. Arya harus membangun tim yang solid dan mencari ahli teknologi yang dapat membantu mengembangkan sistem pelacakan tersebut. Di sisi lain, ia juga harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ada banyak pesaing yang mulai meniru inovasi yang ia lakukan. Persaingan semakin ketat, namun Arya tetap bertahan. Seiring berjalannya waktu, bisnis ekspedisi yang ia jalankan mulai menunjukkan hasil. Pelanggan mulai melirik layanan yang ia tawarkan karena inovasi dan harga yang kompetitif. Pada titik ini, Arya mulai merasakan bahwa meskipun tantangan yang ia hadapi begitu besar, ia telah berhasil melewati salah satu fase paling sulit dalam hidupnya. Ia merasa bahwa perjuangannya, meski penuh dengan kegagalan, akhirnya membuahkan hasil. Namun, perjalanan Arya masih jauh dari selesai.
Bisnis ekspedisi yang ia kelola mulai tumbuh pesat. Namun seiring dengan pertumbuhannya, ia harus menghadapi tantangan yang lebih besar. Bagaimana ia bisa mempertahankan kualitas layanan di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan semakin ketatnya persaingan pasar? Bisnis ini, meskipun menjanjikan, tidak pernah lepas dari berbagai rintangan yang harus dihadapi. Di akhir bagian pertama ini, Arya berdiri di sebuah titik penting dalam perjalanan hidupnya. Ia telah berhasil membangun fondasi yang kuat untuk bisnisnya. Namun ia sadar bahwa ini baru permulaan. Tantangan yang lebih besar menanti, dan keputusan-keputusan penting harus segera diambil. Saat malam tiba, Arya duduk di depan jendela kantornya yang menghadap ke jalanan kota. Ia tahu bahwa untuk mencapai puncak kesuksesan, ia harus siap menghadapi segala bentuk rintangan yang akan datang. Saat bisnis ekspedisi yang dijalankan Arya mulai berkembang, tantangan baru datang bertubi-tubi. Arya tidak hanya harus menghadapi persaingan yang semakin ketat, tetapi juga harus menjaga kualitas layanan yang ia tawarkan. Saat itu, ia telah berhasil membangun armada yang cukup besar dengan dukungan teknologi pelacakan real-time dan sistem manajemen yang lebih efisien. Namun, ada satu masalah besar yang belum dapat ia selesaikan, sumber daya manusia. Arya menyadari bahwa meskipun teknologi yang ia kembangkan mempermudah sebagian besar operasional bisnis, keberhasilan bisnis ekspedisi ini bergantung pada kinerja tim yang solid dan handal. Dan yang menjadi masalah adalah, tim yang ia miliki masih sangat terbatas dalam hal keterampilan, komitmen, dan kapasitas. Banyak dari mereka yang bekerja dengan mentalitas pekerja harian, bukan dengan pola pikir wirausaha. Banyak dari mereka hanya datang bekerja tanpa benar-benar memahami visi dan misi yang ingin ia capai. Namun, Arya tidak bisa membiarkan keadaan ini terus berlangsung. Ia mulai melakukan evaluasi besar-besaran terhadap timnya. Di tengah-tengah evaluasi ini, ia bertemu dengan seorang wanita muda bernama Laila, seorang profesional yang sudah berpengalaman dalam bidang manajemen sumber daya manusia. Laila memiliki latar belakang pendidikan yang kuat dalam bidang psikologi organisasi dan sudah bekerja di beberapa perusahaan besar sebelum akhirnya memutuskan untuk mencari tantangan baru di perusahaan kecil seperti milik Arya. Laila melihat potensi besar pada bisnis Arya, namun dia juga melihat banyak masalah yang perlu diselesaikan di dalam tim. Kamu tidak bisa hanya mengandalkan teknologi dan armada besar, Arya. Kamu butuh tim yang memahami visi dan bekerja dengan rasa tanggung jawab yang sama seperti pemilik bisnis. Jika tim ini hanya bekerja untuk gaji, bukan untuk mencapai tujuan besar, maka bisnis ini akan berhenti di sini, ujar Laila, memberi masukan pertama kali kepada Arya. Arya tahu, Laila benar. Tanpa adanya tim yang benar-benar berkomitmen, bisnis ini akan sulit berkembang lebih jauh. Sebagai langkah pertama, Laila membantu Arya untuk menyusun program pelatihan dan pengembangan yang bertujuan untuk membangun rasa tanggung jawab dan kepemilikan di kalangan karyawan. Mereka mulai mengadakan sesi pelatihan rutin tentang kepemimpinan, kolaborasi, dan cara menyelesaikan masalah di tempat kerja. Selain itu, Laila juga mengusulkan untuk membuat sistem insentif yang lebih menarik agar karyawan merasa dihargai dan termotivasi. Arya pun mulai memahami bahwa keberhasilan bisnisnya bukan hanya bergantung pada teknologi canggih atau armada besar, tetapi juga pada orang-orang yang ada di belakang layar yang bekerja keras setiap hari. Namun, meski telah memulai perbaikan dalam manajemen tim, Arya harus menghadapi masalah baru yang lebih besar. Dunia ekspedisi sangat bergantung pada logistik dan distribusi, dan karena itu, Arya harus memastikan bahwa barang yang dikirimkan tepat waktu dan dalam kondisi baik. Ia menyadari bahwa untuk memperluas jangkauan bisnisnya, ia membutuhkan lebih banyak gudang dan armada yang lebih modern. Namun, ini membutuhkan biaya yang sangat besar, yang mana Arya tidak dapat menanggungnya sendirian. Di saat-saat kritis inilah, datanglah tawaran yang tidak terduga dari seorang investor besar yang tertarik untuk membeli sebagian saham perusahaan Arya. Investor ini melihat potensi besar pada bisnis ekspedisi yang dijalankan Arya dan percaya bahwa dengan pendanaan yang lebih kuat, perusahaan ini bisa berkembang jauh lebih besar lagi. Namun, ada satu hal yang menjadi kekhawatiran Arya, kehilangan kendali atas bisnisnya. Di satu sisi, tawaran ini terdengar sangat menggoda. Arya bisa memperoleh modal yang ia butuhkan untuk memperluas armada dan gudang, serta meningkatkan kualitas layanan yang ada. Namun, di sisi lain, ia merasa bahwa jika ia menerima tawaran ini, ia mungkin akan kehilangan kebebasan untuk mengambil keputusan sesuai dengan visi yang ia miliki. Ia akan terikat dengan kepentingan investor dan harus mengikuti arah yang mereka tentukan. Malam itu, Arya duduk sendirian di kantornya, merenung panjang. Ia teringat kembali pada semua perjuangannya selama ini,
Dari saat-saat sulit ketika ia pertama kali memulai bisnis ini dengan hanya beberapa kendaraan dan sedikit modal. Ia juga teringat pada nasihat ibunya yang selalu mengatakan bahwa tidak ada yang mudah dalam hidup ini, tetapi jika kamu berjuang dengan hati, hasilnya akan datang pada waktunya. Akhirnya, setelah berhari-hari mempertimbangkan, Arya memutuskan untuk menolak tawaran tersebut. Ia lebih memilih untuk mencari cara lain untuk mendapatkan modal tambahan, meskipun itu berarti harus bekerja lebih keras dan lebih lama. Ia percaya bahwa meskipun pendanaan dari investor bisa mempercepat pertumbuhannya, namun kebebasan untuk mengelola perusahaan dengan cara yang ia inginkan jauh lebih penting. Keputusan ini ternyata tidak sia-sia. Arya dan timnya akhirnya menemukan solusi dengan mengajukan pinjaman dari bank untuk membeli gudang dan armada baru, serta melakukan perbaikan sistem manajerial. Bisnis ekspedisi milik Arya mulai berkembang dengan pesat, melayani lebih banyak pelanggan dan mengirimkan barang ke seluruh pelosok negeri. Ia mulai memperluas jaringan kerjasama dengan toko-toko online besar dan perusahaan-perusahaan retail. Namun, seiring dengan keberhasilannya, tantangan baru kembali muncul. Teknologi yang cepat berkembang membuat sistem yang sebelumnya canggih menjadi ketinggalan zaman dalam waktu yang singkat. Arya harus terus berinovasi agar tetap bisa bersaing. Ia mulai mengembangkan sistem berbasis AI untuk membantu dalam memprediksi permintaan pasar, memperbaiki rute pengiriman, serta memastikan bahwa setiap pengiriman tepat waktu. Namun, Arya sadar bahwa meskipun teknologi terus berkembang, yang paling penting adalah hubungan dengan pelanggan. Oleh karena itu, ia selalu memastikan bahwa tim pelayanan pelanggan bisnis ekspedisinya dilatih dengan baik untuk memberikan pelayanan yang ramah dan profesional. Arya yakin bahwa meskipun teknologi bisa mempermudah operasional, hubungan yang baik dengan pelanggan adalah fondasi dari segala kesuksesan. Pada suatu malam, setelah 1 dekade sejak pertama kali ia memulai bisnis ekspedisi ini, Arya berdiri di balkon kantornya yang baru. Ia melihat keluar jendela, memandangi kota yang penuh dengan lampu-lampu yang bersinar. Sebuah senyuman lebar tersungging di wajahnya, karena ia tahu bahwa ia telah berhasil melewati begitu banyak tantangan. Namun, di dalam hatinya, ia juga tahu bahwa perjuangannya masih jauh dari selesai. Setelah bertahun-tahun berjuang dengan berbagai tantangan dan rintangan, Arya akhirnya dapat merasakan hasil dari usaha dan pengorbanannya. Bisnis ekspedisi yang ia jalankan kini telah berkembang pesat, memiliki jaringan armada yang luas, sistem teknologi yang canggih, dan tim yang solid. Namun, meskipun semua tampaknya berjalan dengan baik, ia sadar bahwa tantangan terbesar dalam bisnis ini baru saja dimulai, menjaga keberlanjutan dan menghadapi perubahan yang tak terduga. Seiring dengan meningkatnya permintaan, Arya harus mempertimbangkan langkah-langkah strategis yang lebih besar. Teknologi semakin berkembang dengan cepat, dan persaingan di industri ekspedisi semakin sengit. Ada satu hal yang selalu membuatnya khawatir, ketergantungan pada teknologi. Meskipun teknologi sangat membantu dalam operasional, ia sadar bahwa sebuah sistem yang terlalu bergantung pada perangkat lunak bisa mengalami kerentanan jika terjadi masalah teknis atau bencana besar. Oleh karena itu, Arya memutuskan untuk lebih menekankan pentingnya fleksibilitas dalam bisnis ekspedisinya. Ia memulai proyek besar untuk memperkenalkan model bisnis yang lebih berfokus pada keberlanjutan. Salah satunya adalah dengan mengimplementasikan pengiriman ramah lingkungan. Ia mulai mengganti armada dengan kendaraan berbahan bakar ramah lingkungan, meminimalkan jejak karbon yang ditinggalkan oleh setiap pengiriman. Selain itu, Arya juga memulai kerjasama dengan berbagai perusahaan yang juga berfokus pada keberlanjutan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Namun, transisi ini tidaklah mudah. Banyak pelanggan yang awalnya tidak menyadari pentingnya pengiriman ramah lingkungan, dan biaya yang lebih tinggi pada awalnya menyebabkan beberapa dari mereka merasa ragu. Arya harus bekerja keras untuk meyakinkan mereka bahwa meskipun biaya pengiriman sedikit lebih mahal, investasi untuk masa depan yang lebih hijau adalah sesuatu yang tak bisa diabaikan. Di tengah upaya keberlanjutan ini, Arya juga berusaha untuk memperluas jangkauan pasar dengan melakukan ekspansi internasional. Ia memulai dengan memperkenalkan layanan pengiriman ke negara-negara tetangga dan melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan internasional. Untuk itu, ia harus memikirkan lebih jauh tentang pengelolaan rantai pasokan global yang lebih kompleks dan memerlukan koordinasi lebih hati-hati. Namun, ekspansi ini ternyata membawa tantangan baru yang lebih besar. Pengiriman internasional memerlukan biaya yang lebih tinggi, koordinasi dengan berbagai pihak yang lebih rumit, dan proses hukum yang lebih rumit. Arya juga harus berurusan dengan regulasi pemerintah yang berbeda-beda di setiap negara. Ia sempat merasa kewalahan menghadapi masalah administrasi dan logistik yang semakin kompleks.
Tapi, di tengah keputusasaannya, ia kembali teringat akan perjuangan panjangnya di awal memulai bisnis ini. Setiap tantangan adalah kesempatan. Ia mengingat kembali kata-kata ibunya. Jika kamu berhenti setiap kali menghadapi kesulitan, kamu akan selamanya terjebak dalam zona nyamanmu. Hadapi tantangan itu dengan keberanian, dan kamu akan menemukan jalan keluarnya. Dengan tekad yang semakin kuat, Arya tidak menyerah. Ia mulai mencari solusi dengan bekerja sama dengan perusahaan logistik internasional yang memiliki pengalaman dalam pengiriman global. Dengan memanfaatkan jaringan dan infrastruktur mereka, ia bisa mempercepat ekspansi tanpa harus menanggung semua beban operasionalnya sendiri. Sementara itu, di dalam negeri, Arya juga terus mengembangkan layanan pelanggan yang lebih personal. Ia memahami bahwa bisnis ekspedisi bukan hanya soal mengirimkan barang, tetapi tentang membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Untuk itu, ia memperkenalkan sistem customer care 24 jam dan menghadirkan tim yang siap memberikan solusi dengan cepat dan efektif. Arya juga memperkenalkan fitur yang memungkinkan pelanggan untuk memberikan feedback secara langsung tentang layanan yang mereka terima, menjadikan bisnisnya lebih responsif terhadap kebutuhan dan keinginan pasar. Dengan semua upaya yang telah dilakukan, Arya merasakan adanya perubahan besar dalam cara orang memandang bisnis ekspedisi. Dari sebuah usaha yang awalnya penuh dengan keraguan dan tantangan, kini perusahaan miliknya telah berkembang menjadi salah satu pemimpin pasar dalam industri ekspedisi. Namun, meskipun kesuksesan ini membuatnya bangga, Arya tidak pernah merasa puas. Ia selalu percaya bahwa bisnis yang sukses bukanlah tentang mencapai puncak, tetapi tentang terus beradaptasi dan berinovasi agar tetap relevan dalam dunia yang terus berubah. Dalam pikirannya, kesuksesan bukanlah tujuan akhir, tetapi sebuah perjalanan yang tak pernah selesai. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar, beradaptasi, dan tumbuh. Pada suatu malam, Arya kembali duduk di balkon kantornya yang sekarang terletak di lantai 15 sebuah gedung pencakar langit di pusat kota. Dari sana, ia bisa melihat keindahan kota yang gemerlap. Ia tersenyum, mengenang perjalanan panjangnya yang penuh dengan lika-liku dan tantangan. Kini, ia bisa tidur dengan tenang, mengetahui bahwa ia telah membangun sesuatu yang lebih besar dari sekadar bisnis ekspedisi. Arya memandang keluar jendela, berpikir tentang langkah selanjutnya. Ekspansi internasional yang ia impikan sudah dimulai, dan kini ia juga berpikir untuk mengembangkan model bisnis ekspedisi berbasis teknologi blockchain yang memungkinkan pengiriman barang lebih aman dan transparan. Dunia bisnis ekspedisi yang penuh dengan persaingan semakin menggoda untuk dijelajahi, dan Arya merasa sudah siap untuk melangkah lebih jauh lagi. Dengan hati penuh rasa syukur, Arya tahu bahwa apapun yang terjadi di masa depan, ia akan selalu menghadapi setiap tantangan dengan keberanian dan tekad yang sama seperti saat ia pertama kali memulai bisnis ini. Keberhasilan yang ia raih hari ini bukanlah akhir, tetapi hanya babak baru dalam cerita panjang yang terus berkembang.